Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas cuplikan video yang saya sudah rangkum untuk memberikan informasi terupdate kepada teman-teman semua. Semoga ini bisa mengedukasi. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, silahkan kalian bisa mendapatkan link pembelian di sematan komentar video ini. Ada diskon di sana teman-teman. Kita akan segera membahas videonya satu persatu. Let's do this, let's go. Wakil Presiden Gibran Ini menyala mengumumkan ini. membuka aduan langsung untuk masyarakat yang diberi nama Lapor Mas Wapres. Aduan untuk masyarakat di Istana Wapres itu dibuka pada Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 2 siang waktu Indonesia Barat. Selain secara langsung, warga juga dapat menyampaikan aduan via WhatsApp. Informasi layanan aduan itu diunggah Gibran melalui akun Instagramnya dan diserbu belasan ribu komentar dari warganet, mulai dari yang serius sampai guyonan pada beberapa jam setelah diunggah. Bahkan kolom komentar tak luput dari akun-akun centang biru yang memberikan dukungan. Nampak ada akun pedangdut Inul Daratista, Chef Arnold, penyanyi Tompi, hingga pemilik warung bebek carok sekaligus komedian Tretan Muslim. Selain itu, warganet juga terlihat membanjiri unggahan Wapres Gibran itu dengan berkeluh kesah. Ada yang lapor cari jodoh hingga melaporkan kehilangan barangnya di kolom komentar. Nah, jadi gimana? Nomornya sudah ada. Kalau kamu mau ngadu apa nih ke Mas Gibran? Pasti ada yang ngadu, lapor mas. Gimana caranya untuk temukan akun Fufu Fafa? Pasti ada. Para pembenci anak apa pasti akan komen seperti itu. Pasti kalian akan dapatkan komentar seperti itu teman-teman. Ya, tapi ini adalah sebuah gebrakan yang baru yang luar biasa. Ada-ada aja ya Gibran ini membuat sesuatu hal yang berbeda dalam kepemimpinannya. Seumur saya hidup, saya belum pernah melihat calon wakil presiden itu membuka sesuatu hal yang baru seperti ini. Ya, lapor Wapres. Ya, teman-teman semua bisa langsung datang ke Gibran secara langsung untuk memberikan pengaduan-pengaduannya teman-teman. Coba ini dia ya. Kita lihat dulu covernya. Lapor Mas Wapres. Pengaduan ya. Gibran buka layanan aduan di Istana Wapres. Ada jam-jam tertentu ya, luar biasa teman-teman ya. Ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat positif yang akan membuat karir politik Gibran makin melejit. Karena dia tidak mengeksklusifkan diri sebagai seorang yang sudah dipilih rakyat. Karena ya kita tahu bahwa ya terjadi juga di daerah-daerah ketika masuk dalam pemilihan, semua anggota calon-calon DPR itu terlihat seperti malaikat, suka tegur sapa, saling turun bersosialisasi dengan masyarakat. Ketika sudah terpilih, langsung jadi eksklusif, langsung tiba-tiba menghilang entah kemana. Giliran masyarakat ada masalah dan membutuhkan wakil-wakil rakyat, mereka hilang entah kemana di bawah angin ya. Tapi di sini seorang Gibran menunjukkan bahwa anak muda seharusnya seperti ini. Ketika mereka terpilih, dia tidak mengeksklusifkan diri, tapi membuka aduan di Istana Wapres. Ini gokil nggak teman-teman? Luar biasa ini Mas Wapres ini, menyala Wapresku. Wah, Wih, Marwar keren. Sirait udah mulai sakit jiwa nih orang ya. Sampai tidak mau pasang foto Wapres Gibran. Ada apa Marwar? Hei, nggak ada alasan. Alasan lu sangat nggak waras. Wah, Marwar Sirait Udah mulai sakit jiwa nih orang katanya. Aduh ya, seharusnya ini Bang Ara harus memberikan klarifikasi ya. Karena dimanapun komentar-komentar seperti ini, pasti masyarakat akan memberikan komentar hal yang sama, mendukung dengan opini yang dibuat oleh konten kreator ini. Coba kita baca komentar netizen. No PDIP, no Marwar Sirait. Nyala Pak Gibran Raka Buming. Ingat kami pilih Pak Prabowo karena adanya Mas Gibran. Timbulkan statement-statement seperti ini membuat tidak enak nanti ya hubungan Pak Prabowo dan Gibran. Ganti saja itu menterinya Pak. Mana admin Gerindra, tolong digubris biar sampai sama Pak Prabowo. Karena kami pendukung Gibran sangat kecewa atas menterinya Pak. Minta izin tolong manusia Marwar Sirait diganti. Ya, padahal saya pilih Pak Prabowo karena ada dulunya dari partai apa ya. Kalau nggak ada Gibran mungkin kayak jadi menteri. Segera diganti ya. Ini kan semua masyarakat ini turut ikut emosi dengan apa yang dikeluarkan statement oleh Bung Ara di sana ya. Karena Bung Ara membawa misi dari asal partainya dulu yang tak mengakui Gibran sebagai Wapres. Tolong Ara dievaluasi sepak terjangnya. Laporkan ke Pak Prabowo. Ini buntut sampai hari ini masih berlanjut teman-teman.
Nah kan, mari bersatu suarakan agar Marwar Sirait dipecat dari Menteri Prabowo karena menjadi duri dalam pemerintahan Prabowo. Admin Gerindra tolong bertindak. Sudah kemana-mana teman-teman ya, dan masyarakat publik sudah terlalu emosi dengan hal ini. Makanya saya selalu berulang kali tegaskan, klarifikasi Bang Ara. Klarifikasi, kalau perlu sekalipun Anda kalau nggak merasa tidak bersalah, minta maaf kepada netizen ya. Minta maaf kepada rakyat yang sudah terlanjur sakit hati dengan ini. Teman-teman, hati-hati dengan isu foto Wapres. Hati-hati, karena ada yang sudah mulai menggoreng, katanya Mas Gibran ingin menusuk Pak Prabowo dari belakang, mengerahkan pasukannya untuk memprotes menterinya. Seperti itu, jadi Mas Gibran lagi nih ujung-ujungnya nih. Hati-hati nih. Jadi sudahlah, tidak usah bicara soal foto-foto lagi, karena memang seperti yang saya jelaskan, foto Wapres itu tidak perlu ditampilkan di presentasi menteri, karena menteri mendapatkan mandat langsung dari presiden. Ya, sudah. Jangan sampai digoreng nanti Mas Gibran menginginkan menguasai Indonesia, menusuk Pak Prabowo. Ya, ujung-ujungnya pasti seperti itu teman-teman. Pendukungnya agar protes kalau fotonya nggak dipajang gitu. Iya kan? Sekarang saja sudah ada yang menggoreng pidato Mas Gibran di Rakornas. Katanya apa ini? Wapres ngomongnya sembarangan, ngaco kata gitu, sambil diketawa-ketawain. Apanya yang ngaco? Apanya yang sembarangan? Ya itu, mereka akan terus berusaha agar rakyat Indonesia menilai Mas Gibran itu negatif. Mereka menginginkan orang-orang yang Ya, seperti yang saya katakan, itu terus-menerus adanya penggiringan opini di tengah masyarakat, seolah-olah mereka membela Gibran, tapi mereka mau menghancurkan hubungan Pak Gibran dengan Pak Prabowo, sehingga terkesan bahwa Gibran ini kepengen buru-buru untuk jadi presiden menggantikan Pak Prabowo. Itu tujuan mereka. Kita harus sadar teman-teman ya, jangan sampai terprovokasi dengan segala macam hal yang ada. Kami sudah tahu kalian sengaja untuk melemahkan Gibran agar kalian mudah untuk menjatuhkan Prabowo. Kalian sekarang sedang berusaha mencuci pendukung Jokowi agar bersatu dengan oposisi ketika Gibran diganti. Itulah tujuan kami. Kalian. Tadinya sih gue mau fokus kerja dan mengalir terus ke pemerintahan, tapi kalau kerjanya kalian kayak kanak-kanak mengejek Gibran dan meremehkan Gibran, terpaksa kami mau coba bermain-main dulu dengan kalian. Ingat, incaran adalah gedung kura-kura. Kalian mau buktikan suara yang peduli dengan keluarga Jokowi? Waduh, makin ngeri teman-teman ya. Apakah di gedung DPR tidak ada fotonya Mas Gibran Raka Buming Raka? Jawabannya ada, ya, ada. Di gedung DPR ada foto Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia lengkap, ya. Gue tahu semua ini berawal dari potongan-potongan video pada saat DPR mengadakan rapat kerja bersama Menteri PKP Marwar Sirait. Dari potongan-potongan video itu, akhirnya banyak yang salah paham, mengira kalau di gedung DPR yang tidak ada fotonya Mas Gibran. Jadi Faktanya, di mana? yang tidak ada fotonya Mas Gibran itu di dokumen presentasi dari Kementerian PKP, oke? Nah, ini juga dibuka nih di Rakornas kemarin, dan Bang Marwar Sirait gitu ya, mengatakan kalau kita satu komando di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto, makanya hanya ada fotonya Pak Prabowo. Gini ya, gua cuman berharap kita pendukung Prabowo Gibran jangan sampai menanggapi segala sesuatunya dengan emosi. Jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita terpecah belah karena hal semacam ini. Setahu gua, Bang Ara ini adalah loyalisnya Pak Jokowi, ya. Beliau ini keluar dari PDI untuk mendukung Prabowo Gibran. Ya. Jadi artinya tuduhan-tuduhan di komentar-komentar itu nggak benar, oke? Dan statementnya Bang Ara ini diiyakan dari pidatonya Mas Gibran yang ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Dengerin. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Oke, semoga kalian bisa mengerti dan tidak ada kesalahpahaman lagi, dan ingat. Oke ya, Mbak. Jadi di sini saya mau katakan tidak mau membela siapa-siapa. Memang netizen sudah terlanjur marah dengan hal ini. Netizen sudah terlanjur emosi tanpa mengetahui apapun penyebab dan alasannya. Ya, karena netizen sudah terang benderang mencela, melihat video yang beredar soal bagaimana pidato Bang Ara ketika dalam video tersebut itu mengatakan hal seperti itu, dan itu sangat-sangat mudah untuk langsung dicerna oleh netizen dan sudah terlanjur marah. Dan sekalipun ini kalau misalnya Bang Ara, ya kita tahu Bang Ara ini loyalis Pak Jokowi,
dan membela Pak Jokowi di tengah-tengah di saat kader-kader PDIP yang lain itu menyerang Pak Jokowi. Tapi Bung Ara ini stay dan membela Pak Jokowi. Ya, di balik itu semua, entah itu netizen yang salah paham dengan Bang Ara, netizen sudah terlalu emosi, Bung Ara harus memberikan klarifikasi, menjelaskan, dan sekalipun tidak salah, meminta maaflah kepada netizen karena sudah menimbulkan sebuah persepsi yang membuat netizen salah paham dengan pernyataan-pernyataan itu, dan kemudian klarifikasi sebenarnya saya tidak seperti ini dan seperti itu. Ya, kita tahu kok Bung Ara ini sangat setia dan loyal kepada Pak Jokowi. Makanya terlepas dari itu semua harus legowo. Ya, sekalipun nggak salah, minta maaf lah kepada netizen karena ada kegaduhan seperti ini dan netizen sudah salah paham. Ya, kita mau gimana lagi? Kita mau larang netizen untuk memberikan komentar yang tidak sudah nggak bisa. Netizen ini, Pak. Oke, semoga teman-teman semua paham, dan saya mengajak semua juga untuk jangan lekas-lekas provokasi, terintimidasi oleh setiap penggiringan opini yang ujung-ujungnya adalah ya menghancurkan Gibran itu sendiri. Karena mereka begitu bencinya dengan Gibran, teman-teman. Karena mereka nggak mau Indonesia maju. Mereka mau mereka dan kelompok mereka saja yang maju dan kaya sendiri, tidak dengan rakyat yang kecil, teman-teman. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.